Ya, hari ini kita membahas tentang arsitektur sistem operasi ataupun orang taunya sistem operasi itu apa? Windows. Apa itu sistem operasi? Apa itu Windows? Software untuk menggerakkan mesin. Jadi ada mesin nih, kok dia bisa bekerja sendiri? Nah, itu namanya operating system. Kayak mesin cuci, kita pencet tombol atau kita putar kok dia bisa jalan sendiri, ya berputar sekian menit, sekian detik, atau jam, ya jam yang ada software ya, bukan jam dinding biasa ya, tapi jam smartwatch lah misalnya, kok dia bisa itu karena di dalamnya ada software, ada operating system. HP benda mati tapi kok dia bisa dengerin lagu, bisa berinteraksi karena di dalamnya sudah ada operating system. Kalau HP kan pakai Android, ya ataupun pakai Apple. Ya, kalau komputer ada yang pakai Windows atau Linux, kan gitu ya, atau iOS. Oh, jadi kalau nggak ada operating system atau sistem operasi, mesin nggak bisa aktif, Pak ya? Iya, kayak mesin cuci kemarin kita belajar Walkmi ya kemarin ya, itu contoh bahasa pemrograman pada operating system mesin-mesin kecil, ya, komputer-komputer kecil, ada Arduino, microcontroller, ya. Kayaknya. Nah, dari sejarahnya, ini sejarah komputer lah ya, bukan sejarah operating system tepatnya sih. Karena kan sekarang masih ada nih yang di microcontroller, ya, bukan di tahun 45 aja, tapi sekarang pun masih ada. Tapi dilihat dari perkembangan nama-nama sampai ke komputer, ya awalnya emang dulu chip kecil, terus gede lagi, tombol gede lagi, sekarang kecil lagi. Ya dalam satu apa operating system. Ini kecil kenapa? Karena yang dikendalikan sedikit, paling hanya on off tombol. Ini agak gede. Kenapa? Karena ada memori, membaca memori yang lama. Ini gede lagi. Kenapa? Karena ada gambar, ada foto, ada video, tambah gede. Ini tambah canggih tapi tambah kecil gitu ya. Karena emang udah kemajuan teknologi. Jadi kalau kita lihat dari sejarah operating system, ya, nah ini namanya IC aktif ya, IC microcontroller. Ya, dalamnya ada coding-coding assembler, ya, bahasa C yang kemarin kita pelajari di Wakwi ya. Yang mana disimpan di dalam ROM, memori, ya memori permanen ya, non volatile ya, tidak menguap. Istilahnya kalau dulu bukan operating system tapi firmware ya, bahasa mesin. Contohnya traffic light, jam digital, mesin cuci, HP dan sebagainya. Nah itu dia hanya fungsinya sederhana, on off, ngidupin lampu, matiin lampu, ya, membaca sensor sederhana dan sebagainya. Generasi kedua, nanti ada lagi. Ini penggolongan generasi ya. Ini untuk menuju ke komputer sih, karena yang ini masih ada, yang ini masih ya, masih ada. Nah, komputer awalnya memang kecil-kecil tadi komponennya. Habis itu naik kemari dengan dia mampu untuk disimpan ke dalam disket, ke dalam storage. Ya. Prosesnya juga udah kompleks matematiknya, tidak hanya tambah-tambahan kurang-kurangan operasi biasa. Dia udah mulai masuk ke metode-metode looping, ya, iterasi dan sebagainya. Generasi tiga, nah ini udah mulai tuh Windows nih. Windows, Linux awal-awal ya. Dan yang terakhir adalah generasi 80-an yang sekarang sampai sekarang ya. Yang mungkin sebelumnya 8 bit, naik lagi ke 16 bit, 32 bit, sekarang 64 bit. Jadi ini generasi eh, yang sekarang ya. Pakai bit gitu ya, 64 bit Windows. Nah, kalau kita runut mundur sampai saat ini yang trending ya, itu ada awal-awalnya ada bahasa B sama bahasa C gitu ya. Bahasa C nanti ke apa itu namanya ke Linux, sedangkan bahasa B itu nanti ke DOS ya. DOS nanti Windows gitu ya. Itu perkembangan awalnya ya dari bahasa pemrograman dasarnya. Walaupun sekarang saat ini semua rata-rata udah pakai menggunakan bahasa C untuk operating system karena memang dia ringkas ya. Ya, sampai
iOS juga sama pakai bahasa C ya. Nah, sekarang kita turunan daripada Multik nih. Ken Thompson itu dia unik ya. Unik itu ke Linux ya. Kalau yang ini larinya ke DOS nih. Turun ke KiDOS ya, QuickDOS. KiDOS turun ke Microsoft DOS. Nah, dari DOS baru mau masuk ke Windows. Jadi awal mulanya dari Bill Gates ya. Seperti itu. Dia mengembangkan dari DOS menuju Windows. Nah, sebenarnya operating system itu gimana cara kerjanya? Jadi operating system itu ada yang berbasis natif di mesin, ada yang berbasis website, ya, ada juga yang berbasis campuran, bisa di mesin, bisa berbasis web. Kalau di berbasis mesin itu biasanya .exe gitu ya. Kalau web itu berarti apa? Aplikasi yang jalan di website seperti YouTube. Nah, itu kan aplikasi tetapi bekerja di sisi web. Kalau Exe, misalkan apa nih? Aplikasi penggajian, aplikasi desktop tuh, game-game yang diinstal di komputer. Atau sekarang sudah ada yang hibrid, campuran. Yang berat ditaruh di mesin, yang ringan taruh di browser. Seperti itu. Ya, jadi operating system itu bisa berbasis web, bisa berbasis hardware. Di sini termasuk ini ya, termasuk Android ya. Android itu berbasis hardware. Begitu. Walaupun sekarang rata-rata software sudah berbasis web browser. Ya, jalan di browser. Bang ya, jadi arsitektur operating system bisa di mesin, bisa berbasis web. Dikenal dengan dua ini. Semua aplikasi, kalau nggak .exe ya berbasis web. Nah, sekarang kita masuk pada jenis-jenis perkembangan operating system. Ya, yang nomor satu yang jelas masih sederhana, ya kan? Yang kedua cuma untuk satu tujuan saja. Ya, yang kedua multi tujuan. Multi tujuan itu misalkan selain dia baca sensor, dia juga membaca data tombol. Misalkan. Dia juga membaca data suhu, kelembapan. Dia juga membaca data kalau ada pertanyaan, request. Nah, gitu. Dan lanjut ke client server, VM, OP, hybrid, dan cloud. Nah ini operating system saat ini. Ya, jadi operating saat ini penggolongannya ada 8. Ya, urut-urutannya. Kalau tadi kan sejarah dari awal sampai ke Windows ya, yang saat ini ya. Yang sekarang ini jenis-jenisnya. Jadi operating system awal-awal dulu itu sederhana, ya, simple. Ya, kenapa disebut simple? Karena dia fungsinya yang sederhana, membaca sensor gerakan, ya, membaca jumlah kendaraan, misalkan cuma satu-satu fungsi aja, seperti itu. Terus yang kedua, monolitik, ya, agak naik dikit dari sederhana banget, ya, ke monolitik. Jadi dia modelnya sudah model prosedur. Jadi dia ada rumus di tempat lain tapi bisa dipanggil. Jadi rumusnya tidak hanya di coding tersebut, tetapi ada di tempat lain atau di file lain. Ya. Kemudian ada juga, eh, nah misalkan kayak gini nih. Ini memori ya, kernel tuh dia bekerja di memori RAM. Misal program satu, dia masuk ke service, jalanin service, kan ya, jalanin sesuatu. Dia standby, kemudian dipanggil untuk menjalankan sesuatu. Nah, dia ngecek nih, apakah printer lagi dipakai. Misalkan dia disuruh ngeprint nih, dia bertanya apakah printer lagi dipakai, gitu kan ya. Terus dia balik lagi ke memori, ngasih laporan, oh printer lagi dipakai, ya udah tunggu wait.
Bang ya, jadi kalau monolitik itu dia programnya ada di tempat lain yang bisa dipanggil. Beda sama simple. Kalau simple itu programnya sudah ada di situ-situ aja. Ini istilah aja ya, ini karena teknologi jadul ya. Maksudnya sifat operating system yang zaman dahulu. Maksudnya yang sebelum-sebelum itu. Ini sekarang udah cloud ya, udah beda jauh. Tapi kita harus tahu bahwa dulu itu memang urutannya begitu, suatu operating system, suatu software untuk mengendalikan. Nah, kemudian model yang ketiga adalah modular. Ya. Nah, kalau modular ini step by step. Ya, kalau tadi monolitik dia fungsi di tempat lain, kalau yang ini enggak. Dia modelnya per modul. Modul satu, estafet ke modul 2, estafet ke modul 3, ke modul 4, dan sistem berlapis. Ya, jadi ini contoh ada 6 lapisan ya. Hardware, ngatur pengaturan prosesor atau CPU, memori RAM-nya di manage ya. Device drivernya dapat, I/O, user program. Nah, ini modular, per modul ya, per layer. Ini lebih terorganisir per blok. Kalau hardware aja. Lapisan satu ngatur CPU, ngatur prosesor aja, gitu, nggak kecampur-campur. Kemudian ada lagi yang berikutnya teknologi operating system itu naik lagi ke atas tuh virtual machine, pernah dengar ya, VM ya, Oracle VM, pernah kayak gitu ya. Atau pernah mendengar Proxmox. Jadi operating system itu bisa bisa disoftwarekan, bisa bukan, bisa di bundle gitu ya. Jadi nanti satu komputer kita nggak butuh banyak komputer, cukup satu komputer saja dibikin virtual gitu loh ya. Nanti di dalam virtual virtual itu kita bisa install Windows, Linux, naruh database, naruh data dan virtual machine. Canggih lagi nih. Jadi bisa lebih gampang karena semua secara virtual, nggak ada komputernya karena dibuat secara image atau virtual. Kemudian teknologi naik lagi menjadi teknologi, jadi kalau virtual itu sama nih, memorinya sama, prosesornya ada, ya, ke hardware, mesin virtual. Jadi virtual nggak ada, mesin komputernya nggak ada, dia suatu virtual kayak virtual lah, kayak metaverse gitu lah ya. Metaverse itu di dalamnya ada komputer, walaupun fisiknya nggak ada. Ya, dia secara logikal saja virtual. Virtual sangat sulit untuk diimplementasikan karena gini, kadang kan namanya hardware itu memang buatan vendor dari beberapa perusahaan gitu ya. Jadi kadang nggak kompatibel tuh. Kalau yang virtual kan jelas mainnya main software aja, hardware-nya batas kuantitinya aja yang dicek. Tapi dari sisi kualitas, kesesuaian gitu ya. Cara kita terapkan secara offline, secara komputer sesungguhnya, kadang beda ya, sistemnya beda. Sistem drivernya beda, sistem hardware-nya beda, ya addressing-nya beda, dan sebagainya. Juga VM butuh server yang besar, seperti itu ya. Tapi ini dari yang besar itu bisa dibikin bayangan-bayangan di dalamnya virtual operating system. Nah, lanjut sekarang udah masuk ke teknologi client server. Jadi kita install softwarenya di komputer server kita. Nanti kita jalanin dari sini. Ya, kayak Citrix Metaframe tuh misalnya. Jadi di server udah kita install Word, nanti di klien yang belum ada Microsoft Word-nya cukup ngelink ke server untuk jalanin Word yang ada di server. Nah itu lebih praktis lagi ya, karena setiap komputer kita hanya main ambil softwarenya. Tapi ini bukan VM ya, dia bukan VM. VM bisa nggak Pak model seperti itu? Ya bisa, VM bisa. Keunggulannya apa? Kalau ada software yang berbayar, cukup satu diinstal di server, nanti klien tinggal menikmati saja. Seperti itu. Cuman tadi dia bisa jadi berat. Kenapa berat? Karena
tidak ada pengaturan antrian, gentian. Aku duluan yang ambil Word ya, nanti kamu kadang kalau lagi jenuh, bagi penuh yang akses, programnya berat, ya hang dia kan. Seperti itu. Nah ini misalnya kayak gini, di server, ya, memori server, misal Windows, yang ini ada Windows, di sini ada Linux, misalnya gitu ya, jenis operating system lainnya. Ya ini contoh-contoh operating system. Yang berikutnya ada object oriented. Object oriented itu operating system yang bisa didelegasikan. Kamu sebagai wakil saya di kantor ini, ya sebagai Active Directory Controller misalkan. Jadi dia punya hak untuk mengatur permission daripada klien-klien yang ada di kantor tersebut tanpa harus menunggu pengaturan dari server utama seperti itu. Jadi dia bisa mereduplikasi sifat server ke komputer lokal. Kemudian yang ketujuh adalah model hybrid. Kalau hybrid itu dia campur ya. Jadi ini contohnya Kubernetes, contohnya apa? Hybrid. Jadi ada suatu server kita pasang apa tuh namanya? Suatu software. Jadi kita bisa tarik softwarenya itu. Jadi kita nggak perlu punya server sendiri. Ya kita bisa buat software-software kecil. Ya, jadi yang di-upload bukan komputer, bukan operating system, tapi software-softwarenya aja. Ya. Ini sejenis kayak Kubernetes, kayak apa? Bukan Dolphin ya, apa namanya ya? Gambarnya kayak ikan paus tuh. Aduh, lupa saya. Jadi modelnya seperti itu. Cukup satu di cloud, nanti dia yang menginstal aplikasi Word-nya, Excel-nya, misalnya kayak gitu ya, atau PowerPoint-nya nanti, atau CorelDRAW nanti aplikasi itu ditarik di klien. Pas ya, Kubernetes, jenis Kubernetes. Nah, contoh seperti ini. Jadi hybrid itu dia bekerja ada hardware-nya, ada juga lapisan software-nya juga, apa web base-nya juga. Dan yang terakhir adalah sistem cloud. Ini kalau kita langganan misalkan Google Cloud, langganan apa itu namanya Microsoft, ya via Microsoft itu Azure. Jadi kita langganan, saya mau buka Word-nya aja, saya mau buka software-nya aja. Jadi udah disediakan sama cloud masing-masing, bukan buatan kita. Cloud computing ya, di dalam situ ya sudah ada mau sharing aplikasi, main servisnya saja. Jadi ada layanan IaaS infrastruktur, ya ini sama seperti yang VM tadi. Ada layanan SAS software, ya. Jadi kita hanya manggil Word-nya aja, Excel-nya saja, ya, secara online. Sama IaaS, PaaS ya, platform. Jadi kita mau hardware-nya seperti apa? Kita mau hardware spek ini. Ya kan? Nanti sama dia dibuat secara virtual. Ini yang model baru saat ini, bahwa operating system dari yang sifatnya yang sederhana, sekarang udah modelnya model yang ada di pasaran tuh model ini, sistem cloud. Itulah perkembangan sudut pandang operating system dari yang sederhana sampai ke yang model sistem cloud. Berikut. eh Coba kita demokan ya, contoh yang cloud seperti itu. Ini saya pause dulu. Nah, ini contoh Azure. Ya. Maksudnya apa, Pak? Azure kenapa ditampilkan?
Jadi ini menyambung terkait materi ini tadi, operating system jenis-jenisnya ya. Jadi kan ada yang sederhana, ya, monolitik, berlapis, berlapis itu hardware apa apa gitu ya, ada ada ininya, ada level-levelnya per di grouping sama dia. Client server, jadi softwarenya di server, lainnya yang ngambil aplikasinya, virtual machine dibentuk secara image, hardware-nya nggak ada, tapi kita bisa buka Linux di situ, kita bisa buka Mac di situ. OOP ya, OOP itu berarti dia dibuild ya, dibuild itu supaya mudah untuk diduplikasi. Docker ya, saya bilang Docker atau Hibernate lah ini dia teknologinya. Atau hybrid hardware tapi atasnya bisa aplikasi web based misalnya kayak gitu. Dan sistem cloud yang ada sekarang. Nah, contoh seperti ini contoh cloud nih. Misalkan saya mau bikin apa? Bikin kita bisa narik AAS ya, kita bisa bikin infrastruktur ya, kita bisa bikin platform ya, IaaS, PaaS sama IA, apa? SaaS, PaaS sama IaaS ya. Infrastruktur, platform sama software. Jadi semua udah disediakan di sini di portal ya, portal cloud. Bahkan sampai VM pun dia bisa. Cuman dia berbayar ya, maksudnya dipakai bayar itu kalau kita aktifkan ya, kita setting berbayar. Tapi kita kalau beli akun yang awal biasanya dikasih bonus ya, bonus kamu kasih $300. Bank ya, ini Microsoft Azure. Silakan ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut ke materi berikutnya.